Halo mahasiswa farmasi semester 2 ya, angkatan 2020. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan mata kuliah farmakognosi. Pada minggu kali ini ya, minggu ketiga ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, judulnya yaitu metabolit pada tanaman ya, terutama metabolit sekunder. Pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan kedua, kita sudah banyak membahas tentang simplisia, tentang tata nama simplisia, juga tentang cara pembuatan simplisia. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi ada sebuah pertanyaan, apa yang membuat produk obat tradisional atau obat bahan alam itu bisa berkhasiat? Ya, nah seperti kita tahu, kita kan kemarin sudah membahas tentang jamu ya, jamu atau obat tradisional Indonesia. Ya, jadi jamu misalnya contohnya di sini di gambar ini ada jamu atau ada di sini adalah rimpang temulawak misalnya. Nah, rimpang temulawak ini misalnya kalau pada anak-anak mempunyai efek yaitu meningkatkan nafsu makan ya, misalnya seperti itu. Nah, apa sih yang membuat kok obat tradisional atau bahan alam ya, ini kan dari rimpang ya atau dari tanaman. Nah, itu bisa menimbulkan khasiat atau efek di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita meminumnya atau kita mengkonsumsinya, itu mempunyai suatu khasiat yang bisa kita rasakan. Nah, kok bisa ya seperti itu? Ya, jadi dalam perkuliahan minggu ini kita akan menjawab pertanyaan ini ya. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan tentang metabolit pada tanaman ya. Kata metabolit sendiri itu berarti zat-zat yang dihasilkan atau dirombak melalui proses metabolisme ya. Yang mengalami proses metabolisme itu tidak hanya manusia, tapi juga tanaman ya, dan juga tentu saja organisme-organisme yang lain. Nah, dalam pertemuan kali ini kita persempit menjadi metabolit pada tanaman. Nah, metabolit pada tanaman itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu yang dinamakan dengan metabolit primer. Apa sih contohnya metabolit primer itu? Ya, senyawa-senyawa seperti polisakarida, protein, lemak, dan asam nukleat itu merupakan penyusun utama dan vital untuk makhluk hidup. Ya, karena itu disebut metabolit primer ya. Nah, dari kata prime ya, atau utama dan vital. Artinya keberadaan dari metabolit primer ini sangat penting di dalam uh, tubuh suatu tanaman ya. Jadi kalau tidak ada senyawa-senyawa ini, dapat dipastikan tanaman itu akan mati gitu. Karena polisakarida misalnya glukosa, amilum itu kan sangat dibutuhkan oleh tanaman ya sebagai misalnya cadangan makanan atau sumber makanannya dia. Kalau dia tidak makan tentu saja akan mati. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi metabolit primer ini dihasilkan melalui suatu proses yang namanya metabolisme primer ya. Jadi kalau metabolisme itu adalah prosesnya, kalau metabolit itu adalah senyawanya. Nah, jadi metabolisme primer itu adalah proses sintesis. Sintesis itu pembuatan dan perombakan ya. Jadi yang namanya metabolisme itu kan ini entah sudah dijelaskan waktu SMA atau belum ya. Ada proses sintesis atau anabolisme dan perombakan atau katabolisme ya. Jadi memang proses metabolisme itu ada proses di mana dia membuat, ada proses di mana dia perlu dirombak. Nah, proses metabolisme ini perlu dilakukan suatu organisme untuk kelangsungan hidupnya. Ya. Kemudian metabolisme primer dari semua organisme itu sama, meskipun sangat berbeda genetiknya. Jadi, ya misalnya tanaman, misalnya kita ambil contoh temulawak dan tanaman apa misalnya jambu biji ya. Itu mereka sama-sama menghasilkan atau merombak juga senyawa-senyawa metabolit primer ini, misalnya polisakarida, protein, lemak, asam nukleat. Nah, itu mereka sama-sama mempunyai metabolit primer ini.
Ya, walaupun kedua tanaman tersebut misalnya tadi temulawak dan jambu biji itu sangat berbeda genetiknya. Ya kan? Berasal dari famili yang berbeda, ya, genetiknya berbeda, tapi mereka sama-sama mempunyai senyawa-senyawa metabolit primer yang sama. Nah, kemudian selain metabolit primer, tanaman itu juga bisa menghasilkan suatu senyawa yang dinamakan dengan metabolit sekunder. Ya, kenapa dinamakan sekunder? Karena senyawa ini istilahnya tidak esensial. Tidak esensial itu bukan berarti tidak penting, tetapi intinya itu tidak menentukan kelangsungan hidup gitu ya. Nah, masih penting, tetapi tidak istilahnya tidak sepenting metabolit primer tadi, ya. Karena itu disebut dengan metabolit sekunder. Ya. Nah, metabolit sekunder itu dihasilkan dari proses metabolisme sekunder. Ya, sekali lagi kalau metabolisme itu prosesnya, kalau metabolit itu senyawanya. Ya. Jadi metabolit sekunder itu adalah zat kimia bukan nutrisi, tetapi digunakan untuk mendukung kehidupan suatu tanaman tersebut. Misalnya untuk menolak hama, kemudian ketahanan terhadap penyakit ya. Tanaman kan bisa kena penyakit juga ya. Kemudian mengundang organisme untuk penyerbukan, misalnya mengundang lebah, kupu-kupu, dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga untuk komunikasi antar tanaman ya. Jangan dibilang cuma manusia yang bisa komunikasi ya. Ternyata tanaman itu juga bisa berkomunikasi. Nah, metabolisme sekunder ini memberikan produk yang berlainan sesuai dengan spesiesnya. Nah, maksudnya satu tanaman dengan tanaman yang lain itu mungkin mempunyai metabolit sekunder yang berbeda. Ya, jadi metabolit sekunder ini unik untuk setiap organisme. Ya, nanti saya akan beri contoh di belakang tentang jenis-jenis metabolit sekunder ya. Nah, kita bahas dulu tentang ciri-ciri metabolit sekunder. Biasanya metabolit sekunder ini merupakan senyawa dengan berat molekul yang rendah, tidak seperti metabolit primer. Ya, kalian tahu seperti polisakarida, protein, kemudian lemak, itu kan istilahnya makro ya, makromolekul ya, molekul dengan berat molekul yang sangat tinggi karena mereka terdiri dari banyak subunit ya, misalnya amilum ya, itu kan terdiri dari banyak glukosa misalnya. Nah, tetapi berbeda dengan metabolit primer, kalau metabolit sekunder itu biasanya adalah senyawa dengan berat molekul yang relatif rendah daripada metabolit primer. Kemudian, senyawa metabolit sekunder, ini maksudnya sekunder ya, senyawa metabolit sekunder itu diturunkan dari metabolit primer. Ya, jadi di dalam suatu tanaman itu tidak bisa hanya dihasilkan metabolit primer saja atau metabolit sekunder saja. Nah, apalagi cuman metabolit sekunder saja, nggak ada metabolit primer, ya nggak mungkin gitu. Karena metabolit primer itu strukturnya ya, atau senyawanya itu diturunkan dari metabolit primer. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang ya. Kemudian, metabolit sekunder itu diproduksi tanaman sebagai respon terhadap ancaman lingkungan dan patogen. Ya, jadi seperti kita bahas tadi sebagai defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Nah, selain mekanisme pertahanan diri, metabolit sekunder itu juga bisa berperan sebagai repelan. Repelan itu penolak ya. Misalnya menghasilkan tanaman misalnya menghasilkan bau tidak enak untuk menolak hama misalnya. Nah, itu namanya repelan. Atau lawannya repelan yaitu atraktan ya, penarik ya, attraction ya. Jadi kan menarik misalnya serangga yang lain untuk penyerbukan ya kan. Jadi tujuannya untuk memperbanyak diri atau berkembang biak ya. Nah, saya akan jelaskan yang tadi dengan kalimat yang dimaksud metabolit sekunder itu turunan metabolit primer. Jadi maksudnya apa ya? Jadi seperti kita tahu ya, tadi kan metabolisme primer itu adalah proses-proses dalam tanaman yang sangat penting dan mendukung kelangsungan hidup. Misalnya apa? Misalnya proses fotosintesis.
Proses fotosintesis itu kan proses yang sangat penting dalam tanaman ya, karena dalam proses itu dihasilkan molekul yang namanya glukosa, yang kemudian glukosa ini akan melalui proses-proses selanjutnya, akan dirombak ya menjadi senyawa-senyawa lain, dan dalam proses perombakan ini akan dihasilkan banyak energi. Ya, dan energi itu yang digunakan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dari jalur metabolisme primer ini, ya kan? Dari jalur metabolisme primer ini, dalam prosesnya menghasilkan glukosa atau dalam prosesnya perombakan glukosa, itu nanti di tengah-tengahnya ya akan ada suatu senyawa-senyawa ya yang nanti akan memperantarai ya ini ya misalnya ya memperantarai terbentuknya metabolit sekunder. Ya, jadi silakan di sini dicermati. Ya, di sini ada yang sebelah kanan ini, di sini adalah metabolit sekunder ya, yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa ini yang berasal dari proses metabolisme primer. Yang sebelah sini metabolisme primer. Di sini primer, di sini sekunder. Nah, misalnya yang di sini ya, glukosa, ini nanti akan dimodifikasi strukturnya ya melalui proses reaksi-reaksi yang ada dalam tanaman gitulah. Intinya seperti itu. Yang akan menghasilkan namanya asam tanat atau tanin ini ya nanti. Nah, kemudian misalnya di sini ada proses sebelum menjadi glukosa dia berbentuk molekul eritrosa 4-fosfat. Di sini akan menghasilkan senyawa yang namanya asam sikimat, di mana dia akan memperantarai pembentukan amino asid itu berarti asam amino aromatik yang nantinya digunakan untuk pembentukan metabolit sekunder ini, misalnya fenol, lignan, fenilpropanoid, kumarin, alkaloid dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini ya di tanda panah ini kan bisa kita lihat senyawa-senyawa yang memperantarai terbentuknya metabolit sekunder di sini. Ya, itu semuanya berasal dari proses ya, awalnya tuh berasal dari proses metabolisme primer. Ya, misalnya di sini di bawah sendiri ada asil-CoA ya, hasil perombakan dari glukosa ya melalui proses glikolisis ini menghasilkan asil-CoA, kemudian dia bisa menjadi melangsungkan reaksi misalnya menjadi malonil-CoA atau menjadi asam mevalonat yang memperantarai terbentuknya di sini ya metabolit sekunder seperti terpenoid misalnya. Nah, ya, jadi ini yang dimaksud dari metabolit sekunder itu adalah turunannya metabolit primer. Jadi seperti ini ya. Jadi metabolit sekunder itu terbentuk dari awalnya ya senyawa-senyawa yang ada dalam proses metabolisme primer ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang golongan-golongan besar metabolit sekunder. Karena metabolit sekunder itu kalau kita teliti sampai jenis-jenisnya itu luar biasa sangat banyak sekali. Makanya itu bisa digolongkan ya menjadi kelas-kelas besar. Ya. Nanti ini akan banyak kita pelajari di pertemuan setelah mid semester. Ya. Nah, contohnya misalnya ada senyawa metabolit sekunder golongan glikosida, golongan terpenoid dan steroid, golongan alkaloid, flavonoid, tanin dan sebagainya. Ya, misalnya terpenoid di sini kalian di sini pasti pernah memakai produk yang namanya minyak kayu putih misalnya. Nah, di situ ada banyak senyawa-senyawa terpenoid. Kemudian di minggu kemarin saya sudah membahas juga tentang senyawa anti kanker ya. Semoga masih ingat ya, yang dari bunga tapak dara itu, tapak dara atau tapak doro, yang namanya vinblastin dan vincristin. Itu merupakan jenis alkaloid. Kemudian di sini misalnya ada tanin. Ya, tanin itu menyebabkan rasa sepet ya. Apa ya kalau bahasa Indonesianya sepet itu ya.
seperti di lidah itu ada yang kayak nempel gitu ya. Nah, seperti misalnya kalau kita mengonsumsi buah yang belum matang itu kan sepet, ya itu tanin. Kemudian kalau kita mengonsumsi bikin teh tapi terlalu kental ya, jadi kan pahit dan sepet ya. Nah, sepetnya itu tanin ya di sini. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh dari golongan metabolit sekunder. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang fungsi metabolit sekunder untuk tanaman kan. Untuk tanaman penghasilnya, metabolit sekunder itu digunakan biasanya untuk tadi ya, entah defense mechanism atau untuk repellent atau atraktan seperti itu. Nah, ternyata manusia setelah mengetahui oh di tumbuhan itu banyak senyawa-senyawa yang berkhasiat gitu. Nah, kemudian manusia itu banyak memanfaatkan metabolit sekunder ini untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih contohnya? Misalnya di sini ya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada suatu golongan metabolit sekunder yang namanya terpenoid ya. Nah, terpenoid itu contohnya ada di dalam minyak atsiri. Ya, minyak atsiri itu seperti minyak-minyak aromatik gitu ya. Atau suatu senyawa yang biasanya menimbulkan aroma khas pada tanaman, entah pada bunga, entah pada buah ya. Misalnya di sini ada limonen yang dihasilkan oleh jeruk. Nah, itu adalah suatu senyawa yang termasuk dalam jenis metabolit sekunder. Kemudian pada pinus misalnya, pernah nyium nggak bunga pinus atau pohon pinus itu ya? Kan ada bau yang khas ya. Nah, di sini ada senyawa namanya pinen. Nah, ini termasuk golongan-golongan terpenoid ya. Nah, senyawa-senyawa ini, terpenoid ini sering digunakan sebagai flavor ya atau perasa. Ya, misalnya perasa jeruk. Nah, itu misalnya digunakan juga senyawa limonen. Kemudian untuk aroma misalnya entah parfum ya atau produk-produk yang membutuhkan apa ya? Pengaroma ya, suatu senyawa yang menimbulkan aroma. Nah, itu banyak digunakan produk terpenoid. Produk dari metabolit sekunder maksudnya terpenoid ya. Nah, kemudian tanaman-tanaman ini juga misalnya ada suatu bunga yang berwarna-warni ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, itu merupakan biasanya pigmen pada tumbuhan itu merupakan dari golongan flavonoid ya atau antosianin. Ya, di sini manusia memanfaatkannya untuk pewarna alami biasanya. Ya kan? Misalnya pada bunga telang misalnya ada warna ungu. Nah, itu digunakan untuk misalnya pewarna alami. Dan juga tanaman-tanaman lainnya banyak sekali yang digunakan untuk pewarna alami, misalnya rosella ya. Nah, itu manusia juga memanfaatkan metabolit sekunder yang ada dalam tanaman itu untuk berbagai tujuan. Ya, selain untuk flavor tadi ya, kemudian aroma, kemudian pewarna alami ya. Yang terutama manusia itu memanfaatkan metabolit sekunder untuk dimanfaatkan khasiatnya ya. Jadi masih ingat tadi pertanyaan pertama yang kita tanyakan sebelum dimulai penjelasan kuliah ini, yaitu apa sih yang menyebabkan tanaman itu punya khasiat. Nah, tidak lain tidak bukan adalah metabolit karena adanya metabolit sekunder ini. Ya, metabolit primer itu juga ada yang mempunyai efek atau khasiat ya, tapi biasanya metabolit sekunder inilah yang bertanggung jawab untuk berbagai khasiat yang biasanya dimanfaatkan manusia untuk tujuan pengobatan. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang khasiat, itu sebetulnya ada suatu yang namanya aktivitas farmakologi. Ya. Jadi misalnya jika kita mengonsumsi sesuatu, misalnya jika kita mengonsumsi apa ya contoh lain ya, kunir asem misalnya, itu kan punya khasiat ya. Kalau cewek-cewek itu datang bulan minum kunir asem, biasanya kan merasakan sakit datang bulan. Nah, setelah minum kunir asem, oh agak enakan nih sakitnya, ya kan? Nah, atau efek yang dalam nama lain ya, untuk pereda nyeri atau analgesik. Nah, suatu
produk ya, misalnya Kunerasem tadi, itu punya yang namanya aktivitas farmakologi ya. Nah, misalnya dalam Kunerasem terdapat suatu metabolit-metabolit primer tertentu yang bisa menimbulkan efek analgesik tadi. Ya, jadi di dalam tubuh itu misalnya senyawa-senyawa itu berikatan dengan suatu reseptor dan menimbulkan suatu efek ya yang bisa kita rasakan. Ya, nah itu namanya aktivitas farmakologi ya atau khasiat itu tadi. Kalau orang awam bilangnya khasiat, kalau kita orang farmasi biasanya familiar dengan istilah aktivitas farmakologi. Ya, mungkin nanti farmakologi kalian kan juga mempelajari ya semester ini. Nah, ada banyak tuh efek-efek yang akan kalian pelajari, misalnya analgetik, kemudian antiinflamasi, dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, misalnya ya, salah satu yang sering saya jadikan contoh nih dari kemarin kebetulan adalah senyawa ini ya, dari tapak doro ada vinblastine dan vincristin yang sering atau yang kita manfaatkan sebagai obat anti kanker ya. Nah, vinblastine dan vincristin ini merupakan suatu senyawa dari golongan alkaloid ya, yang bermanfaat sebagai senyawa anti kanker. Nah, kalau kalian melihat struktur dari vinblastine, vincristin dan juga teman-temannya yang lain, itu wah luar biasa sangat rumit sekali ya struktur dari senyawa-senyawa ini. Dan dari kemarin juga ada teman kalian yang bertanya, apakah senyawa-senyawa ini bisa disintesis? Jawabannya bisa, ya. Tetapi tentu saja perlu suatu proses yang sangat panjang. Karena bagaimanapun kita manusia harus meniru apa yang dibuat oleh alam. Nah, jadi senyawa metabolit sekunder di dalam suatu tanaman, misalnya di tapak doro ini, dan senyawa metabolit sekunder dari tanaman lain, katakanlah misalnya jahe. Nah, itu tentu saja senyawa metabolitnya sekundernya beda ya. Ya, sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan tanaman-tanaman itu punya struktur metabolit sekunder yang sangat beragam. Kalau kalian mau lihat, wah strukturnya vinblastine seperti ini. Tadi kalau kita bahas yang tadi ya, senyawa yang ada dalam jeruk misalnya tadi, limonen, strukturnya seperti ini, beda lagi gitu ya. Jadi strukturnya itu, struktur kimianya itu sangat beragam. Ya, jadi khasiatnya juga bisa bermacam-macam atau berbeda-beda ya, tergantung strukturnya itu. Ya, karena itu dalam tanaman itu khasiatnya ya karena struktur kimianya itu sangat beragam, jadi khasiatnya itu juga bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, itulah yang selama ini sering saya bahas bahwa tanaman obat di Indonesia ini jenisnya luar biasa banyak dan khasiatnya itu juga sangat bermacam-macam. Ya, karena itu tanaman obat itu merupakan suatu inspirasi, suatu sumber penelitian yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena di dalam suatu tanaman itu tidak yang dihasilkan senyawa itu tidak hanya 1-2 senyawa saja, tapi bisa ratusan atau ribuan jenis senyawa dalam suatu tanaman ya. Luar biasa ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang ini tadi ya, tentang aktivitas farmakologi tanaman itu, ya kita akan coba buka di sini, ya. Semoga terlihat ya. Sorry, saya coba stop share dulu. Iya udah bener. Semoga terlihat ya. Di sini saya ambil sumber dari buku Tris and Evans. Nanti kalian akan saya berikan soft copy-nya. Ya, bahasa Inggris nggak apa-apa ya, belajar ya. Jadi ada senyawa-senyawa metabolit sekunder itu yang punya aktivitas farmakologi, misalnya di central nervous system atau di sistem syaraf pusat, yang bisa mempengaruhi misalnya perilaku atau kesadaran seseorang. Nah, misalnya apa sih? Misalnya ada di sini ya, familiar banget ya pasti kokain, kanabis ya, ganja, kemudian morfin, kodein, itu kan yang di Indonesia sering atau digolongkan sebagai narkoba ya, narkotika dan psikotropika. Nah, itu
dia adalah metabolit sekunder yang bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Ya, jadi bisa memengaruhi perilaku seseorang, kesadaran seseorang, bisa nge-fly atau bisa lebih energik. Nah, itu ya, karena dia memengaruhi sistem saraf pusat. Nanti contoh-contoh lainnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada tanaman juga yang mempunyai efek pada blood vessel atau pembuluh darah misalnya. Ada yang bisa menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriktor, ada juga yang bisa melebarkan pembuluh darah atau vasodilator. Ya, di sini misalnya ada nikotin, efedrin ya. Nah, ini sangat familiar ya dengan kedua senyawa ini ya. Nah, misalnya efedrin, nikotin. Efedrin itu yang sering ada di dalam obat pilek ya. Efedrin atau pseudoefedrin karena dia bisa menyempitkan pembuluh darah pada hidung sehingga kalian tuh nggak meler terus ya kalau minum obat pilek gitu misalnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga metabolit-metabolit sekunder yang bekerja di sistem gastrointestinal ya, misalnya di sistem pencernaan ya, gastrointestinal itu ya. Misalnya di sini ada yang berfungsi sebagai pencahar atau laksatif. Misalnya ada daun sena. Nah, ini sering nih digunakan di dalam obat-obat diet nih. Nah, siapa yang suka diet nih, misalnya di dalamnya jamu-jamu diet itu ya, kadang ada daun sena, karena dia bisa berfungsi sebagai pencahar. Cuman hati-hati kalau konsumsi jamu diet seperti itu, kalau kalian nggak tahan atau berlebihan mengonsumsinya, nah lama-lama malah bakal jadi diare gitu kan ya, karena kan pencahar ya. Nah, tujuannya untuk melancarkan buang air besar, tapi kalau berlebihan akhirnya jadi diare. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada juga yang metabolit sekunder bekerja di nasal and respiratory system. Jadi ada di istilahnya di sistem pernafasan ya dan hidung. Nah, misalnya ada sistem pernafasan misalnya cough depression, berarti menekan batuk ya, kodein misalnya, noskapin. Nah, itu sering ada di obat batuk ya. Nah, kemudian ini ya nasal dekongestan ya. Kalau kalian pilek tadi biasanya mengonsumsi tadi ya efedrin, kemudian untuk di sistem pernapasan kalau sesek biasanya ada teofilin ya. Itu adalah awalnya mereka itu ditemukan dari tanaman ya, walaupun mungkin akhirnya sekarang disintesis di laboratorium. Nah, kemudian yang lainnya mungkin bisa dibaca sendiri, nanti ada contoh-contoh metabolit sekunder yang bekerja di urinary and reproductive system, ya, di sistem reproduksi. Kemudian ada juga yang bekerja di klinik dan membran, kok klinik ya, saya bacanya ya, di skin atau kulit, ya, dan membran mukosa, ya. Nah, misalnya membran mukosa itu misalnya kalau di mulut itu ya, misalnya kalau kalian sariawan, nah itu kan ada gangguan atau penyakit di membran mukosa itu misalnya. Kemudian di kulit misalnya ada yang bisa membantu menutup luka seperti itu. Ya, oke, kita kembali lagi. Sorry, saya cuma mau memastikan aja ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi kita sudah sampai sini. Nah, sekarang saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk dari tadi kita ngomongin metabolisme sekunder yang ada di dalam tanaman ya. Tetapi ada kita kemarin membicarakan simplicia itu tidak hanya berasal dari tanaman, tapi dari hewan dan juga mikroorganisme. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kalau nggak salah minggu kemarin saya sudah menyebutkan tentang mikroorganisme itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang biasanya digunakan untuk antibiotik, ya kan? Seperti penisilin itu kan dari Penicillium notatum, ya misalnya. Nah, ini di sini saya ada link, nanti bisa dibuka link ini. Nah, ini coba saya bukakan ya. Nah, jadi di sini di pembahasan ini ya,
Ini sebenarnya adalah suatu chapter buku, ya, bahasa Inggris lagi, nggak apa-apa ya. Jadi di sini membahas tentang secondary metabolite from atau of microorganism. Jadi metabolit sekunder dari mikroorganisme, ya. Jadi metabolit sekunder dari mikroorganisme itu mempunyai banyak sekali aktivitas, ya, aktivitas farmakologis atau aktivitas biologis, ya, seperti bisa digunakan sebagai antibiotik atau antimikroba, ya, kemudian ada yang anti tumor atau anti kanker dan sebagainya, ya. Nah, berbeda dengan metabolit sekunder dari tanaman, ya, kalau kemarin saya bilang dari tapak doro itu jumlah tapak doro yang sangat banyak hanya menghasilkan vinblastine dan vincristin sedikit sekali gitu. Jadi kalau misalnya untuk mikroorganisme, ya, mikroorganisme itu kan diperbanyaknya itu, atau kalau kita ingin memperbanyak mikroorganisme itu kan sangat mudah ya. Jadi cuma dikasih media aja dia bisa memperbanyak diri sendiri gitu. Ya kan? Dari proses fermentasi ya. Jadi kalau kita ingin memperbanyak senyawa metabolit sekunder yang berasal dari mikroorganisme, itu prosesnya relatif lebih mudah ya daripada kalau kita ingin memperbanyak atau budidaya tanaman misalnya. Ya, karena itu banyak senyawa-senyawa metabolit sekunder yang kalau kita ingin memperbanyaknya itu caranya bisa dengan fermentasi misalnya. Nah, jadi pembentukan produk atau pembentukan metabolit sekundernya itu bisa di scale up atau diperbanyak itu dengan lebih mudah. Nah, contohnya apa saja metabolit sekunder dari mikroba atau dari mikroorganisme itu? Banyak sekali ya. Nanti bisa dibaca di tabel ini. Misalnya di sini ada banyak contoh-contoh antibakteri atau antibiotik ya, yang berasal dari misalnya Streptomyces. Banyak sekali di sini ya. Ini efeknya antibakterial atau antibiotik. Nah, ini contohnya di sini ya. Nah, yang biasanya yang belakangnya misin itu kan jenis-jenis antibiotik. Misalnya di sini spiramisin ya, itu salah satu antibiotik yang terkenal. Nah, kemudian ada juga senyawa-senyawa yang berguna untuk di sini misalnya anti tumor dan anti malaria. Ya. Nah, itu di sini ada jenis mikroorganismenya dan di sini ada jenis metabolit sekundernya. Nah, kemudian ada metabolit sekunder dari spesies Bacillus, ya, Bacillus cereus, ya, banyak sekali Bacillus subtilis, ya, biasanya digunakan untuk bakterisida atau membunuh bakteri, atau fungisida, membunuh jamur-jamur yang merugikan misalnya. Nah, kemudian ada juga metabolit sekunder yang berasal dari spesies Pseudomonas misalnya. Nah, kemudian ada juga metabolit sekunder yang berasal dari fungi atau jamur itu sendiri. Nah, ternyata sampai jamur, bakteri seperti itu bisa menghasilkan metabolit sekunder ya. Nah, biasanya, nah ini ya contoh-contohnya fungi itu. Nah, di sini ya contohnya seperti Monascus ruber, Aspergillus terreus, itu menghasilkan yang sekarang senyawanya kita kenal sebagai lovastatin, pravastatin. Nah, itu bisa digunakan sebagai anti hiperlipidemia atau anti kolesterol tinggi ya. Nah, ini kalau misalnya ada orang tuanya atau mbah-mbahnya yang suka konsumsi simvastatin, pravastatin. Nah, itu semuanya itu senyawanya itu inspirasinya ya berasal dari senyawa metabolit sekunder dari jamur ya atau fungi. Ya, walaupun mungkin sekarang bisa disintesis atau tadi yang saya sebutkan tadi, misalnya funginya diperbanyak ya dengan cara fermentasi dan sebagainya. Ya, nah nanti sisanya bisa dibaca sendiri, bisa dicermati sendiri. Banyak sekali contoh-contoh metabolit sekunder yang ada di dalam mikroorganisme. Nah, kita kembali lagi ke slide ini tadi ya. Nah, kemudian ada yang mempengaruhi kualitas senyawa bioaktif ya. Kalau saya bilang senyawa bioaktif tadi adalah senyawa yang mempunyai aktivitas tadi ya, aktivitas farmakologi ya. Nah, itu sama.
Nah, kualitas senyawa bioaktif dalam tumbuhan ya, itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu genetik dan umur tumbuhan atau tanaman. Kemudian faktor eksternal seperti biologi, geografi, hama, penyakit, klimatik. Nah, kemudian faktor sumber bahan baku simplisia, waktu panen dan penanganan pasca panen. Ya, jadi suatu tanaman itu bisa menghasilkan senyawa metabolit sekunder. Jumlahnya sedikit atau banyak itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian panen suatu tanaman misalnya, waktu panennya belum saatnya dipanen tapi sudah dipanen misalnya. Nah, itu pasti metabolit sekunder yang dihasilkan jumlahnya tidak banyak atau tidak optimal. Ya. Atau misalnya faktor genetik dari tanaman itu. Ya. Kemudian dari umur tanaman. Kemudian bahkan dari tempat di mana tanaman itu ditanam, itu dia bisa menghasilkan metabolit sekunder dengan jumlah yang berbeda. Ya, jadi kalau kalian nanam tanaman di daerah A, kemudian kalian nanam tanaman yang sama di daerah B, ya, yang mempunyai karakter geografis yang berbeda, iklimnya berbeda, ya. Nah, itu bisa menghasilkan jumlah metabolit sekunder yang berbeda. Ya, ini juga suatu topik penelitian yang sangat menarik ya, dan juga sudah banyak penelitian mengenai hal ini. Ya, oke, jadi sekian pembahasan kita kali ini tentang metabolit sekunder. Sebenarnya masih banyak sekali yang nanti akan kita bicarakan ya, tapi kita akan bicarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini tentang metabolit primer dan sekunder dalam tanaman ini berguna, dan silakan kalian mempelajari kembali rekaman video ini dan juga literatur-literatur yang akan saya sertakan dan akan saya upload di Elena. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video kali ini.